Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam sejahtera untuk kita semua. Salam K3. Perkenalkan, nama saya Nirwana, NPM 197052552, kelas A4 semester 5, mata kuliah Keselamatan Konstruksi. Pada kali ini saya akan menjelaskan secara singkat tentang apa saja yang sudah saya dapatkan dari mata kuliah Keselamatan Konstruksi di semester 5 ini. Yang pertama adalah pengertian dari keselamatan konstruksi. Keselamatan konstruksi adalah segala kegiatan keteknikan untuk mendukung pekerjaan konstruksi dalam mewujudkan pemenuhan standar keamanan, keselamatan, dan kesehatan tenaga kerja. Sedangkan ketiga konstruksi adalah kegiatan untuk menjamin dan melindungi keselamatan dan kesehatan tenaga kerja melalui upaya pencegahan kecelakaan kerja dan penyakit akibat kerja pada industri konstruksi. Selanjutnya adalah jasa konstruksi. Jasa konstruksi adalah jasa konsultasi dan atau pekerjaan konstruksi. Terdapat dua jenis konstruksi. Yang pertama adalah layanan jasa konsultasi konstruksi. Yang kedua, pekerjaan konstruksi. Konsultasi konstruksi adalah layanan keseluruhan atau sebagian kegiatan yang meliputi pengkajian, perencanaan, pengawasan, dan manajemen penyelenggaraan konstruksi suatu bangunan. Sedangkan pekerjaan konstruksi adalah keseluruhan atau sebagian kegiatan yang meliputi pembangunan, pengoperasian, pemeliharaan, pembongkaran, dan pembangunan kembali suatu bangunan. Sistem manajemen keselamatan konstruksi atau yang biasanya disebut SMKKK adalah bagian dari sistem manajemen pelaksanaan pekerjaan konstruksi dalam rangka menjamin terwujudnya keselamatan konstruksi. Selanjutnya adalah unit keselamatan konstruksi atau yang biasa disebut UKK adalah unit penyedia jasa pekerjaan konstruksi yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan SMKKK dalam pekerjaan konstruksi. Selanjutnya terdapat ahli K3 konstruksi. Ahli K3 konstruksi adalah tenaga ahli yang mempunyai kompetensi khusus di bidang konstruksi dalam merencanakan, melaksanakan, mengevaluasi SMKKK yang dibuktikan dengan sertifikat pelatihan yang diterbitkan oleh lembaga sertifikasi, profesi, atau instansi yang berwenang dengan standar kompetensi kerja nasional Indonesia dan ketentuan peraturan perundang-undangan. Selain itu, saya juga belajar untuk mengidentifikasi bahaya konstruksi. Dalam mata kuliah ini, saya diajarkan untuk belajar memahami dan mengidentifikasi bahaya pada pekerjaan konstruksi dengan menganalisa gambar-gambar seperti alat dan lingkungannya yang mengakibatkan risiko. Pada kesempatan tersebut, kita diberikan tantangan mengidentifikasi dalam bentuk dokumen Job Safety Analysis atau biasa disebut dengan JSA. JSA merupakan teknik menganalisa prosedur suatu pekerjaan dari tahap awal hingga akhir yang melibatkan 3 unsur. Yang pertama adalah langkah-langkah pekerjaan secara spesifik. Yang kedua, bahaya yang terdapat pada setiap langkah pekerjaan. Yang ketiga, pengendalian prosedur kerja aman untuk mengurangi atau bahkan menghilangkan bahaya pada setiap langkah pekerjaan. Selanjutnya terdapat pengertian dari K3LM. K3LM merupakan kepanjangan dari keselamatan dan kesehatan kerja, lingkungan, dan mutu. Tujuan adanya K3LM adalah yang pertama melindungi dan menjamin kesehatan kerja. Mohon maaf maksud saya, melindungi dan menjamin keselamatan setiap tenaga kerja maupun orang lain
di tempat kerja, lingkungan, maupun mutu perusahaan. Yang kedua, menjamin sumber produk dapat digunakan secara aman dan efisien dan telah sesuai dengan regulasi yang ada. Yang ketiga, meningkatkan kesejahteraan produktivitas nasional, lingkungan yang tercakup, dan mutu perusahaan. Selanjutnya terdapat materi LOTO atau yang biasa disebut lockout takeout. Lockout takeout adalah prosedur keselamatan yang penting untuk melindungi pekerja dari cedera ketika bekerja dengan atau dekat sirkuit dan peralatan bertenaga seperti tenaga listrik, hidrolik, dan sebagainya. Selanjutnya CSMS. CSMS merupakan kepanjangan dari Contractor Safety Management System. CSMS adalah sistem manajemen untuk mengelola kontraktor yang bekerja di lingkungan perusahaan. Selanjutnya terdapat materi bekerja pada ketinggian. Bekerja pada ketinggian adalah aktivitas yang dilakukan oleh pekerja pada tempat kerja di permukaan tanah ataupun perairan yang terdapat perbedaan ketinggian dan memiliki potensi jatuh. Selanjutnya materi mengenai scaffold atau perancah. Perancah adalah platform sementara untuk bekerja di ketinggian yang digunakan untuk mendukung alat, pekerja, dan material selama pekerjaan berlangsung. Selanjutnya, scaffold atau perancah dibagi dalam beberapa jenis. Yang pertama adalah frame scaffold atau scaffold rangka. Yang kedua adalah tube and coupler scaffold atau scaffold batang-batang pipa. Yang ketiga adalah mobile scaffold atau yang biasa disebut scaffold bergerak. Yang keempat adalah mast climbing scaffold. Selanjutnya yang kelima adalah scaffold kayu atau bambu. Berdasarkan tipe scaffold terdapat beberapa jenis. Yang pertama ada supported scaffold, merupakan platform yang didukung oleh beberapa pipa kaku yang berfungsi sebagai perata beban seperti standar, ladder, transport, dan sebagainya. Yang kedua, suspended scaffold, yang merupakan platform kerja yang didukung oleh tali atau sling. Yang ketiga adalah aerial lift, atau merupakan platform kerja yang didukung oleh suatu alat tertentu. Kembali ke materi bekerja pada ketinggian. Di materi bekerja pada ketinggian terdapat perangkat pelindung jatuh. Perangkat pelindung jatuh merupakan peralatan untuk melindungi pekerja atau orang lain dan properti ketika bekerja pada ketinggian. Perangkat pelindung jatuh contohnya adalah personal fall arrest system, yang kedua personal fall restraint system. Terdapat perangkat pencegah jatuh. Perangkat pencegah jatuh adalah peralatan untuk mencegah pekerja memasuki wilayah kerja yang berpotensi jatuh. Contohnya warning line system dan barricade system. Terdapat perangkat penahan jatuh. Perangkat penahan jatuh merupakan peralatan untuk mengurangi dampak jatuh pekerja agar tidak cedera atau meninggal dunia. Contohnya safety net system, guard nail system, or equipment guards. Di materi bekerja pada ketinggian terdapat efek pendulum. Efek pendulum adalah keseimbangan lateral line dari anchorage point ke arah potensi jatuh. Maka pada saat pekerja jatuh bisa mengalami ayunan lateral yang bahaya
yang bahaya. Bahaya ini disebut dengan efek pendulum atau pendulum efek. Sekian ringkasan materi yang saya berikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.